pegang tangan itu sama orang berilmu ya, orang-orang yang disebut alim itu, ini ada 70 berkah. Tangannya ngandung 70 berkah. Jadi kalau dimakan itu satu tek, itu dapat 70 berkah, satu suap. Nah kalau 2 suap berapa? 140 berkah. Kalau 1000 berkah sampai dia nggak tahu berkah itu apa, kekenyangan. Abu Usman An-Nabi berkata, saya pernah melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakai gamis yang bertambalan 12 sedang dia khutbah di atas mimbar. Pada satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk ke pasar dengan baju yang tebal dan belum dicuci. Maka ditegur, ya Amirul Mukminin, mengapakah engkau tidak memakai pakaian lebih tipis dari ini? Jawabnya, ini lebih mengusyukkan hati dan menyerupai pakaian orang-orang solihin dan lebih baik bagi seorang mukmin untuk ditiru. Abi Dar berkata, saya lebih mengenal manusia daripada perawat binatang terhadap binatangnya. Adapun yang baik dari manusia ialah orang-orang yang zuhud, tidak rakus kepada dunia. Adapun orang yang jahat, yaitu yang mengumpulkan dunia lebih daripada keperluannya. Seorang hakim berkata, pokok dari semua dosa itu ada 3. Pertama, hasud, rakus, dan yang ketiga, sombong. Adapun sifat sombong maka asalnya dari iblis. Ketika sombong dan menolak sujud kepada Adam sehingga tertutup, disebut mal'un. Adapun tamak, rakus, maka berasal dari Adam ketika dipersilakan makan semua buah di surga kecuali satu pohon
maka tamak rakusnya mendorongnya untuk makan yang dilarang, buah kulki, sehingga turun dari surga. Asalnya tamak itu dari dorongan istrinya Siti Hawa. Ya, laki nggak benerin gara-gara istrinya. Laki dari jadi jujur nggak jadi jujur gara-gara istri. Kuncinya istrinya. Kata orang Jawa, istri itu pendaringan. Tapi kalau rakus penjaringan. Kalau suka utang, renten penjaraan. Dan hasut iri hati dari putra Adam ketika hasut pada saudaranya Qabil, hasut sama Habil, sehingga membunuh pada Habil saudaranya dan mati sampai matinya Qabil menjadi kafir dan bertempat di neraka untuk selama-lamanya. Satu saudara sifat iri saja sampai bunuh saudara. Ini bahayanya iri dan iri sampai bunuh. Sifat dendam. Ya. Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya 5 macam dan menyuruh supaya anaknya wasiatkan juga kepada putra-putranya dan seterusnya. Nabi Adam. Yang pertama awaluha, kun liauladika latama'innu bidunya fa'inni ikmah nantu bil jannah bagyati falam yadurra minni wa kharjani minha wasan kul law la ta'malu bihawa nisaikum fa'inni amiltu bihawa amra'ati wa katu syajarati wa hiqaqni an-nadama wasalisu kullahum kul amalin kuridu nahu fandur akibatu fa inilah nadartu akibatul amri lam yusibni ma asabani warabi tidak tarabtu qulubukum bisa'iri fajtanibuhu fa inahina Ya'atum nasyajarul istaraba qalbi falam arja falfikani nadam wal khamis istashiru fil umur fa innahu la syawartu malaika lam yusibni ma asabani. 5 macam itu yang pertama, wasiat Nabi Adam. Katakanlah kepada putra-putramu, kamu jangan merasa tenang dengan dunia ini. Maka ketika merasa tenang dengan surga, Allah tidak ridho dan mengusir saya daripadanya. 2, katakan kepada mereka, jangan menurunkan hawa nafsu wanita. Maka sesungguhnya saya telah menuruti hawa nafsu wanita sehingga makan pohon yang dilarang, sehingga kami menyesal. 3, tiap amal yang akan kamu kerjakan harus kamu perhatikan akibatnya. Sebab andaikan saya memikirkan akibat, maka saya tidak akan menerima akibat ini. Keempat, jika hatimu tidak tenang, yakni goncang, maka hindarilah perbuatan itu. Sebab
saya ketika akan makan pohon larangan itu, goncanglah hatiku, tetapi saya tidak saya hiraukan. Maka akhirnya saya menyesal. Lima, bermusyawarahlah dalam semua urusan, sebab andaikan saya musyawarahkan dengan malaikat, tidak akan terkena akibat ini. Syakib Al-Bahi berkata, saya telah menyimpulkan dari 4.000 hadis 400, dan dari 440, dan dari 40 kata Syakib tinggal 4 hadis. Awaluha la ta'kid qalbak ma'al ma'u mar'ati fa innahal yawm laka wa godali gorika fa in atataha akholat kana wasani la ta'kid qalbaka ma'al ma' fa innal ma' ariyatun al yawma laka wa godali gorika wala tuqid nafsak bimali gairik fainal ma'na li gairik wal hijrah alaika wa innaka idha aqabta qalbaka bil mal manahtahu min haqqillahi ta'ala wa dakhala fika khasyat fakri wa taqa syaitan wasalis udruk ma haka fi sadri fa inna qalba mu'min bimanzilati syahid ya sabaribu inda subhan wa yalu minal haram wa yasur indal halal wa rabi' la ta'amal syai'an hatta tuhkima li ijabah. Empat hadis itu yang pertama, jangan mengikat hatimu kepada wanita. Sebab yang ini hari untukmu dan esok hari untuk orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Ada rodo. Dan bila engkau taat padanya, maka akan memasukkan engkau dalam neraka. Jadi kalau laki taat sama perempuan, berarti dia golongan masuk nolong, utang sing akeh, pokoknya diizinkan terus ya, semua ele-ele itu diizinkan terus sama lijal koi, laki-laki yang koi gitu. Dua, jangan mengikat hatimu pada harta, sebab harta itu pinjaman ini hari hakmu dan esok hari hak orang lain. Maka jangan susah-susah payah dirimu untuk kesenangan lain orang. Maka senangnya buat lain orang dan tanggungannya dosanya engkau tanggung sendiri. Dan jika hatimu betul-betul terikat pada harta, engkau akan menjadi pelit atau bakhil, tidak akan mengeluarkan kewajiban-kewajiban hak Allah, dan ia takut miskin dan menurut kepada bisikan-bisikan syaitan yang terus diturutinya. Ketiga, tinggalkan apa yang ragu-ragu dalam hatimu.
Sebab hati seorang mukmin goncang dalam melakukan perbuatan syubhat atau ragu-ragu, dalam hati dan lari dari haram dan tenang dalam melaksanakan yang halal. Ini artinya orang mukmin. Tapi kalau orang mukmin nggak goncang ngambil haram, ya berarti bukan mukmin. Mukimin, orang mukim, bukan mukmin, orang mukim. 4. Jangan berbuat sesuatu sehingga mengerti benar-benar bagaimana menjawab bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Ini 400 hadis jadi 4 hadis. Kalian kan diringkas jadi 4 hadis sakit al-kafir. Syakih al-Balkhi Mujahid dan Abdullah bin Umar adalah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Jumlah engkau di dunia ini bagaikan seorang asing atau sekedar melalui jalan, dan anggaplah dirimu adalah dari ahli kubur. Ini kalau kamu jalan itu anggaplah ahli kubur, sedikit sekali loh. Tapi kalau kamu maksudnya ahli kubur berpocongan, mengingat mati. Mujahid berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, jika waktu pagi maka jangan engkau tunda untuk sore, dan jika sore maka jangan membayangkan dirimu sampai pagi, dan pergunakan masa hidup sebelum mati dan masa sehat sebelum sakit, sebab engkau tidak mengetahui apakah namamu kelak ada tertulis di akhirat. Abu Lais berkata, siapa yang mengurangi angan-angannya, maka Allah akan memuliakan dengan 4 kemuliaan. Yang pertama, dikuatkan untuk taat, kakek melamun. Sebab seorang yang merasa akan mati tidak memikirkan apa yang dihadapinya dari kesukaran, dan rajin melakukan taat ibadah, maka akan bertambah banyak amalnya. 2. Berkurang kerisauannya, sebab jika ia merasa tidak lama akan mati, maka tidak memikirkan apa yang dihadapi dari kesukaran apa yang dihadapi. Ketiga, ridho dengan kehidupan yang sederhana, sebab bila ia merasa tidak lama akan mati, maka tidak perlu mencari yang berlebihan atau memperbanyaknya, dan semangatnya ditujukan semata-mata untuk akhirat. 4. Allah menerangkan hatinya, dan terangnya hati itu dari 4 macam. Terang hatinya 4 macam lagi. 1. Berada pada perut yang lapar. Kedua, memiliki sahabat-sahabat yang saleh.
Ketiga, mengingati dosa-dosa yang lalu. Keempat, tidak panjang angan-angan. Sebab siapa yang panjang angan-angan akan disiksa dengan 4 macam. Ini ada 4 macam lagi. Orang yang dulur, mau yang panjang angan-angannya, ada lagi 4 ancamannya. Satu, malas untuk berbuat taat, malas untuk berbuat ibadah, malas untuk mendekat kepada Allah. Kedua, hidupnya selalu risau, gelisah, hanya mikir dunianya. Tiga, rakus dalam mengumpulkan harta. 4, menimbulkan kerasnya hati atau menjadi kerasnya hati. Maka kerasnya hati juga karena 4 perkara. Satu, perut yang selalu kenyang, penuh, gak pernah berhenti, makan terus. Ini kerasnya hati. 2, punya sahabat atau teman yang busuk. Ketiga, lupa terhadap dosa-dosa yang lalu. 4, terlalu banyak menghayal, panjang nama-nama, angan-angannya muluk-muluk. Sedangkan seharusnya seorang muslim itu harus pendek angan-angannya, sebab dia tidak mengetahui dalam nafas yang mana akan berakhir atau mati, dan pada langkah yang mana ia akan mati. Firman Allah, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal mereka tidak dapat ditunda walaupun sesaat sejenak, dan tidak dapat dimajukan. Maka seharusnya seorang mukmin selalu ingat akan mati, sebab dia akan membutuhkan 6 macam perkara. Yang pertama, ilmu yang menuntun ke akhirat. Kedua, sahabat yang membantu melakukan taat kepada Allah dan mencegah dari maksiat. Ketiga, mengenal musuh-musuhnya dan berhati-hati daripadanya. 4, memperhatikan ayat-ayat Allah dan perubahan siang dengan malam. 5, baik kepada semua orang supaya tidak ada musuhnya pada hari kiamat. 6, siap menghadapi mati sebelum tiba waktunya.
supaya tidak kecewa pada hari kiamat. Abu Lais As-Marghani meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Nabi Muhammad SAW, ayuridu kullukum an yadkhul jannah? Qalu na'am. Jalan Allah fidahaka ya Rasulullah. Qasirul amal wastahyu min Allah haqqal haya. Qalu qulna ya nastahi min Allah ta'ala. Qal laisa dzalika bil haya walakin al haya min Allah an tadkurul maqabir wal bila wa tafadul jawfa ma wa'a wa raqsa ma wa ma hawa wa man yastahi karamatal akhirati yada'u zinata dunya fa hunalika yastahi abdu min Allah haqqal haya wa bi yusibu wilayat Allah Ta'ala. Apakah semua ingin masuk surga? Jawab mereka benar. Ya Rasulullah. Sabda Nabi SAW, pendekkan angan-anganmu dan malulah kepada Allah dengan sesungguhnya. Jawab mereka, kami sudah malu kepada Allah ya Rasulullah. Bersabda Nabi SAW, bukan itu. Tetapi malu kepada Allah itu ialah ingat kubur. Dan kerusakan yang ada di dalamnya, dan menjaga perut dari apa yang masuk ke dalamnya, dan menjaga kepala dan apa yang ada padanya, yakni panca inderanya. Dan siapa yang ingin kemuliaan akhirat harus meninggalkan kemewahan dunia. Masya Allah, kalau kemuliaan akhirat, maka di situ berarti malu kepada Allah yang sungguh-sungguh, dan dengan itu tercapai kewalian atau kedudukan seorang yang menjadi kekasih Allah. Hurnet Antawi dari Al-Ijil berkata, qala Rasulullah SAW, alhaakumut takatsur hatta yurul maqabir faqal yaqulu Adam mali walaka minal malaik min malika illa ma'akaltu fablaita aw labista fablaita aw tasaddaqta fa abataita. Rasulullah membaca alhaakumut takatsur maqabir hatta yurul maqabir. Kamu telah dilupakan karena sibuk memperbanyak kekayaan sehingga masuk ke liang kubur. Ini Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta yurul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, anak Adam selalu berkata, ini hartaku, ini milikku, dan tidak berguna bagimu milikmu itu kecuali yang telah engkau makan sehingga habis atau engkau sedekahkan, maka tetap menjadi tabungan pada pahalamu, atau engkau pakai sehingga rusak. Jadi belum sempat disedekahkan. Al-Hasan Al-Basri berkata, tersebut dalam Taurat ada 5 kalimat. Al-Huriyah fi qanaati wa salama fi ujlati wal khariyah fi ghairi sawati
wal mahabbah fi tarki raqbati wa tamatta'u fi ayyamin tawilati bi sabri fi ayyamin qalilah. Satu, kekayaan itu dalam qanaah, menerima, tidak tamak. Kedua, selamat itu keadaan menyendiri. Yang ketiga, yang disebut merdeka itu dalam meninggalkan syahwat. Empat, cinta itu dalam meninggalkan keinginan. Lima, bersuka-suka selamanya itu karena sabar sebentar beberapa hari. Ini Imam Hasan Al-Basri yang mengambil dari kitab Taurat 5 kalimat. Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, inna ratil luhuk fayaqfiki minad dunya fajadi rabbi wa iyaki mujalasatil aghniyai la tastakhrifi sauban hatta tarfa'ihi. Aisyah, jika engkau ingin mengikuti aku, maka cukupkanlah dari dunia itu bagaikan bekal orang yang berpergian, yakni yang perlu-perlu saja. Dan awasi hati-hati daripada berkumpul dengan orang-orang kaya. Dan jangan menganggap pakaian itu busuk berganti sehingga engkau tambah. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma wal kafafa waman abwadani faksir malahu wa waladahu. Ya Allah, siapa yang cinta kepadaku, maka berilah rezeki cukup dan sopan. Dan siapa yang benci aku, maka banyakkan harta dan anaknya. Kita berdoa, makin banyak hartanya dan anak. Tapi yang kita yang cukup dan sopan, lembut hatinya. Yang benci sama Rasulullah, bapa dikasih buahnya dan anak. Ya anak setan, aset. Aset itu anak setan. Abu Laisah meriwayatkan yang sanadnya dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rabbatu fid dunya taksirul haram wal hajar wa juhdu fid dunya yulhil qalba wal badan wal faqr akhsha alaikum walakinnani akhafu alaikum al-ghina an tubsata lakum dunya kama yusifat liman kana qablakum fatana fasuha kama tanah pasu fatuhikakum kama ahlakatkum. Suka dunia itu menyebabkan susah dan risau, dan jauh terhadap dunia itu menenangkan hati, pikiran dan badan. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kamu, kata Nabi SAW, tetapi saya khawatirkan kamu ketika kamu diberi kekayaan, jika terbuka luas bagimu dunia sebagaimana terbuka luas pada umat yang sebelummu, maka kamu berebut sebagaimana mereka tersebut, maka membinasakan kamu sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kamu mereka. Tidak ada itu. Jadi satu kaya raya dulu itu
Tapi karena keluar rebutan kekuasaan semua yang bunuh-membunuh. Maka Nabi SAW salah awal hadhihi ummah bijudi wa yakin wa halak akhir hadhihi ummah bil bukhli wal amal. Kebaikan umat itu pada mulanya dengan zuhud dan yakin. Dan kebinasaan umat ini kelak dengan bakhil dan panjang angan-angan. Sadaqallahu alazim wa rasulih. Mudah-mudahan tahu orang yang panjang angan-angan adalah pasti bakhil. Bakhil pasti binasa. Dengan orang dulu zuhud dan yakin, maka ketenangan, ketentraman hatinya sampai mati pun dia merasa tenang, yang tidak dikhawatirkan lagi tentang kehidupan akhirat, karena jaminannya keselamatan masuk surga. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim